Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah makan. Apa makna rohani makan itu bagi Anda? Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 35 mengatakan, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Saudara, bacaan kita hari ini satu kisah yang menarik yang kita boleh baca di dalam Kisah pasal 27, ya. Khususnya ayat yang ke-33 hingga 41. Nah, ini merupakan kisah di mana Paulus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan pelayanan ke Roma. Dalam perjalanan itu ada peristiwa di mana Paulus menyuruh mereka makan. Mengapa? Ada sebuah ilustrasi. Makan sangat penting untuk menyambung kehidupan kita. Kalau tidak makan, dalam masa 3 hari kita akan mati, ya. Dan mungkin saja mati, ya, maksud dia. Makan mungkin juga kegiatan yang paling banyak melibatkan anggota badan kita. Sekurang-kurangnya 3 organ yang bekerja sekaligus pada saat kita makan, yaitu apa? Lidah mengecap, kulit meraba, dan hidung mencium. Contohnya, pada saat kita menikmati atau pada saat kita makan sup kota belud, lidah kita menikmati daging ayam yang lembut dengan mungkin ada cili atau lada. Kemudian kulit mulut menikmati sedap dan panasnya sup. Hidung kita mencium bau harum bawang goreng. Bahkan anggota penglihat mata kita juga ikut terlibat. Maka saudara, makan bukan lagi sekedar kegiatan untuk menyambung kehidupan, melainkan juga kegiatan yang mendatangkan kenikmatan. Nah saudara, apa kata firman Tuhan? Ya, sebagai umat Tuhan, paling tidak ada 2 hal yang kita perlu perhatikan, ya, tentang makan ini. Pertama, ketika kita makan, kita diingatkan akan kasih dan penyertaan Tuhan. Fakta bahwa kita masih boleh makan adalah tanda nyata betapa Tuhan masih menjaga kita. Karena itu sudah selayaknya kita, seperti dalam bacaan kita hari ini, Paulus lakukan seperti yang Paulus lakukan. Dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Tuhan atas makanan. Setiap kali makan, dia ucapkan syukur kepada Tuhan atas pemberian Tuhan itu. Dan hal kedua ialah tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Ketika Tuhan menganugerahkan berkat-Nya, contohnya makanan, pasti ada rencana yang hendak Dia mau kerjakan melalui kita. Demikian pula ketika Tuhan memberkati kita dengan makanan, berarti masih ada tugas yang harus kita kerjakan bagi Tuhan. Dalam kisah Paulus dalam bacaan hari ini, ya, Paulus saat itu untuk boleh memiliki kekuatan melanjutkan perjalanan hingga ke Roma dan melayaninya di sana, mereka perlu makan supaya tenaga cukup. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita dan mari kita lakukan. Setiap kali kita makan, ingatlah akan penyertaan atas kebaikan Tuhan, dan ingatlah akan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Bukan hanya setelah makan stop, tetapi setelah makan tugasan kita untuk meneruskan pelayanan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kita kemampuan untuk selalu bersyukur dengan segala berkat makanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan biarlah itu mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kami. Bila mana kami makan, ada tugas, ada kesyukuran yang harus kami nyatakan kepada Tuhan. Itu semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami saya berdoa. Amin.